Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti bincang-bincang dengan Dr. Abdullah Hamahua. Beliau menulis artikel dengan judul, Jokowi dapat dihukum mati, tanda tanya. Artikel tersebut ada 18 seri yang akan beliau sampaikan pokok permasalahannya. Marilah kita simak apa yang beliau sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon izin melanjutkan untuk pembicaraan yang 2 bulan yang lalu sepertinya, yang dulu masih belum selesai. Yang terkini kan yang saya terima untuk Jokowi dapat dihukum mati, tanda tanya, itu kan sudah selesai sampai dapat 18. Kemudian dengan adanya perkembangan yang terkini, antara lain yang kasus-kasus yang sekarang sedang misalnya kasus Raja Ampat, kemudian kasus 40 Aceh yang dipindahkan ke Medan, kemudian yang sedang viral itu kan ijazah palsu yang menurut anggota PDIP malah disebutkan produk dari Jalan Pramuka. Dan terakhir yang kemarin saya ikuti podcastnya Bang Edi, yang andekan itu. Apakah masih perlu untuk yang Jokowi dapat dihukum mati tanda tanya itu ditambah lagi dengan kasus-kasus yang terkini? Jadi mohon penjelasannya. Kasus Raja Ampat, kasus 4 pulau di Sumatera Utara dan Aceh itu tidak terlepas daripada strategi oligarki. Jadi misalnya kasus PIK 2, menteri termasuk, sudah dipecat apa segala macam, tapi ternyata jalan terus. Bahkan kepala desa yang ditangkap itu malah bebas seperti itu. Nah itu karena itu soal oligarki. Jadi PIK 2 itu kan tanda terima kasih dari Jokowi kepada Aguan. Karena Aguan membangun Kim itu, ibu kota baru IKN. Itu karena investor tidak ada yang mau datang. Sedangkan Jokowi sudah terlanjur mengatakan bahwa 17 Agustus maka Aguan menyelamatkan muka. Dan Aguan sendiri mengatakan menyelamatkan muka Jokowi, maka dibangunlah hotel segala macam. Nah, jadi tanda terima kasih kepada Aguan itu, maka PIK 2 itu dikasih seperti itu. Nah, itu kan ada 30 kilo lebih itu. Nah, yang ditangkap cuma 1 kepala desa, padahal 30 kilo itu masa cuma 1 kepala desa. Itu pun juga sudah bebas. Dan kemudian itu jalan terus. Nah, begitu juga Raja Ampat. Raja Ampat itu adalah bahwa yang diputuskan atau dihentikan izinnya oleh Menteri Bahlil itu adalah BUMD. BUMD. Bukan swasta. Yang swasta itu yang punya kelompok Jokowi dan segala macam itu. Jadi itu adalah satu manipulasi, satu penipuan yang dilakukan oleh. Begitu juga yang 4 pulau di Aceh. Itu Aceh itu kan tadi saya singgung bahwa dijajah oleh Belanda kan cuma berapa tahun? Jadi karena itu orang Aceh tidak menyebutkan mereka bangsa Aceh. Karena sebelum ada Indonesia itu sudah ada bangsa Aceh itu, dan kemudian wilayah Kesultanan Aceh itu kan Sumatera, kemudian Singapura, kemudian Pulau Pinang, kemudian Kedah dan Perak beberapa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian mereka menganggap bahwa ini mengambil alih aset. Nah, kenapa? Karena 4 pulau ini ada migas, ada minyak, ada emas dan seterusnya. Nah, kenapa Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara itu sekarang dipimpin oleh mantunya Jokowi. Nah, sehingga diharapkan bahwa nanti kemudian
dikelola oleh mereka jadi untuk kemudian kepentingan Jokowi oligarki seperti itu. Nah, jadi itu persoalannya. Sehingga demikian maka bagaimana hausnya kekuasaan Jokowi itu kepada harta dan seterusnya itu. Kalau misalnya Jokowi mengatakan bahwa UCCRP itu menyebutkan dia adalah koruptor kelas 2 dunia, lantas dia katakan buktikan, maka kemudian di dalam Undang-Undang Tipikor itu pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa jika terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, garis miring perekonomian negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau koperasi, maka jadi hukuman hukuman mati minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun, dan denda 1 miliar minimal 5,5 miliar, 500 juta seperti itu. Jadi kalau Jokowi mengatakan dia tidak terima itu uang, tapi orang lain terima, dan negara rugi seperti itu. Sehingga begitu maka juga tetap seperti kena itu. Nah, kemudian ayat 2 mengatakan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Nah, kenapa saya menulis artikel tentang Jokowi dapat dijatuhi hukuman mati itu? Karena dalam ayat 2 itu disebutkan yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu adalah negara dalam keadaan ancaman, terjadi bencana alam dan seterusnya, maka kemudian pidana mati berlaku. Nah, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, itu luar biasa. Di Sumatera, di Halmahera Utara, Maluku Utara, Halmahera Utara, ada satu pulau, saya lupa nama pulau itu, luasnya itu 950 pulau kecil gitu ya? Iya, pulau kecil, 150 hektar, dan nikel digali itu sudah 850 hektar. Jadi sebentar lagi pulau itu tenggelam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dulu itu banjir hanya daerah-daerah tertentu. Sekarang itu dari Aceh sampai Papua itu, kalau Papua banjir kan aneh. Tapi sekarang banjir di mana-mana karena illegal logging itu. Kemudian illegal mining menggali tanah batu di Kalimantan itu luar biasa seperti itu. Nah, itu berdasarkan pasal 2 ayat 2, maka penanggung jawabnya itu bisa dihukum mati. Nah, dia penanggung jawabnya siapa? Jokowi. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu mengambil alih tugas dan wewenang kepala daerah. Jadi otonomisasi daerah itu diambil alih. Nggak ada berarti. Iya, sehingga kalau terjadi bencana apa segala macam, banjir itu, pemerintah daerah tidak bisa disalahkan karena itu diambil alih oleh pusat. Dan itu berdasarkan undang-undang yang diajukan oleh Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Sehingga itu otonomisasi daerah dihilangkan seperti itu. Nah, karena itu maka beliau bertanggung jawab. Kalau dalam Al-Maidah 33 itu disebutkan bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerusakan alam dan seterusnya, maka disalib. Kedua, disalib. Jadi berarti hukum mati kan? Salib. Kedua, dipotong silang. Tangan kiri dan kaki kanan, tangan kanan dan kaki kiri. Atau dibuang jauh ke seperti itu. Jadi dengan begitu maka baik berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi maupun melalui Islam seperti itu, maka kemudian Jokowi dapat hukum mati seperti itu. Nah, persoalan ijazah itu memang dianggap itu bukan korupsi, tapi kalau di dalam korupsi itu ada satu pasal tentang manipulasi dokumen, pemalsuan dokumen. Nah, jadi kalau dia melakukan pemalsuan dokumen, mulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, kemudian presiden, maka itu pidana. Maka pidana bisa dikenakan pidana. Sehingga begitu maka kemudian bisa diproses oleh KPK atau kepolisian atau kejaksaan seperti itu. Nah, dengan begitu maka seharusnya Bareskrim itu tapi begini Pak, saya lihat data-data terakhir dari orang PDIP sendiri bahwa itu dibuat di Pramuka kan, di pasar Pramuka. Dan yang pasar Pramuka itu kemarin saya baru lewat di situ, dikasih lihat sama nyonya, itu memang sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Jadi saya terus teringat kasus kilometer 50. Jadi untuk menghilangkan jejak maka dibongkar itu. Dibongkar dan sebelumnya kan dibakar dulu kan. Dibakar. Padahal menurut SOP di kepolisian harus ada polis lain. Harus ada polis lain sebagai petanda.
sebagai barang bukti bahwa ini terjadi. Nah, jadi oleh karena itu, maka kemudian problem soal ijazah ini adalah bahwa akan menjadi problem besar karena pertama melibatkan KPU Solo. KPU Solo ya. Karena beliau masuk jadi ya, alhamdulillah. KPUD Solo karena beliau jadi wali kota Solo itu dengan gelar Dr. Andes seperti itu. Kemudian KPUD DKI pindah ganti jadi insinyur. Kemudian KPU Pusat, KPU Pusat. Sudah itu kemudian MK, karena MK melalui putusan MK memenangkan 002 seperti itu. Kemudian UGM, kemudian UGM. Sudah itu kemudian sekian dekan, sekian wakil dekan, rektor dan kaprodi, dan kemudian sekian mereka yang berapa 12 atau berapa orang yang disebutkan satu angkatan. Nah, itu adalah menjadi problem sehingga ini melibatkan hampir sebagian besar. Oleh karena itu maka saya menyarankan agar supaya difokuskan terhadap kasus korupsi. Nah, kasus korupsi siapa? Itu Bobi Nasution. Nah, kasus Bobi Nasution. Kenapa? Karena kalau kasus korupsi langsung Jokowi itu perlawanannya berat besar. Sebab misalnya yang dilakukan oleh petisi para purnawirawan itu saya sampaikan kemarin di satu forum bahwa secara matematik menurut Undang-Undang 2002 bahwa yang memutuskan seorang presiden waktu presiden dimakzulkan atau tidak itu ada MK. Untuk bisa MK memprosesnya harus ada putusan pleno DPR. Dari DPR. Nah, berarti harus 50 plus 1%. Nah, bukan 2/3 Pak ya? Ya? Bukan 2/3, 50% plus 1. Kalau 2/3 itu perubahan undang dasar. Perubahan undang dasar. Iya, perubahan undang dasar. Tapi kalau untuk memajukan itu 50 plus 1. Ya. Nah, kita lihat PDP itu 75% orang Jokowi. Iya. Orang Jokowi. Sebab kan ada kenapa Megawati menunda Kongres PDP karena untuk melihat ini Jokowi mau kemana seperti itu. Karena Jokowi kan targetnya tadinya kan Jokowi itu mau presiden 3 periode gagal. Kemudian mau mendudukkan 2 tahun gagal. Maka targetnya merebut PDP sehingga dia bisa kendalikan presiden yang berikutnya seperti itu. Tapi ternyata kan susah sehingga Jokowi itu Megawati melihat seperti itu sehingga ditunda. Kongresnya melihat kemana kira-kira Jokowi, apakah ke P3 apakah ke PSI. Tapi terakhir apakah karena dia sakit atau apa dia tidak mau bersaing dengan anaknya sendiri untuk PSI. Kalau P3 tentu saja tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika Bobi Nasution diproses, maka Bobi Nasution itu punya 3 kasus. Yang pertama itu adalah kasus Blok Medan. Blok Medan ketika Gubernur Maluku Utara disidangkan, disebutkan dan dalam KUHP apa yang disampaikan dalam pengadilan itu merupakan salah satu barang bukti seperti itu. Nah, yang kedua adalah gratifikasi karena dia menggunakan pesawat jet pribadi. Nah, ketika itu pesawat jet pribadi, maka saksi-saksi Gibran terlibat. Maka dia kenapa? Karena pesawat itu mangkalnya di Solo. Ketika Gibran itu wali kota Solo. Sehingga begitu maka Gibran. Begitu juga Kaisang. Kaisang bisa jadi saksi juga, karena dia pernah pakai. Kalau KPK atau polisi atau jaksa tidak bisa memproses Kaisang ketika itu, karena dia bukan ASN, bukan penyelenggara negara. Tapi dia bisa jadi saksi kalau misalnya berhubungan dengan seorang penyelenggara negara. Nah, karena abang dia itu penyelenggara negara atau Bobi itu dia punya abang ipar, maka bisa diproses seperti itu. Nah, akhirnya kemudian bisa saja kemudian Jokowi juga ditarik dan saksi dulu. Nah, sehingga ketika kemudian Bobi dijatuhi hukuman, maka kemudian akan terus sampai terakhir kepada Gibran dan sehingga dengan demikian maka tidak perlu Gibran dimakzulkan melalui tapi kemudian melalui kasus korupsi itu
otomatis Ya. seperti itu. Nah, itu beberapa langkah yang saya harus diambil. Kalau toh misalnya mau diharapkan oleh masyarakat, khususnya teman-teman purnawirawan untuk melalui DPR, Iya. nah bergantung dari masyarakat. Iya. Seperti 97 atau 67 menggulingkan Soekarno, Iya. kemudian menggulingkan Soeharto, itu jangan pagi datang terus sore pulang. Nah, Iya. enggak ada dampaknya. Tapi berhari-hari nginap di situ, Di situ. 1 pekan, 2 pekan, Iya. nah, baru kemudian menggerakkan. Sehingga kita lihat kasus Soeharto itu Harmoko itu kan hari-hari omong kosong itu kan Iya. membela Soeharto. Tapi setelah sekian hari mahasiswa situ, akhirnya dia kemudian rapat pimpinan MPR mengajukan surat kepada Soeharto untuk mengundurkan diri seperti itu. Iya. Nah, itu Bang. Kalau tidak seperti sekarang Berat. berat saya. Kecuali ya tadi melalui Iya. kasus Bobby, melalui korupsi seperti itu. Betul. Begitu. Termasuk juga kasus-kasus lain kan ada yang penjualan pasir ke Singapura. Oh, Itu kalau juga penjualan pas Singapura sekarang kan sekarang sudah di macet apa? oleh Pak siapa namanya yang pengacara dari Solo itu kan sudah diajukan ke Ya. Mahkamah Agung, sudah Ya. menang dia. Iya. Ya, Ya. jadi yang itu dulu juga merupakan salah satu kasusnya Pak Jokowi yang dimana presiden sebelumnya kan melarang untuk menjual pasir. Iya, Ya. betul. Ternyata oleh Jokowi dibuka lagi sehingga Iya. menjual kasus. Jadi kan itu juga termasuk salah satu kasusnya Pak Jokowi. Kalau untuk yang kasus korupsi Jokowi itu banyak sekali. Iya. Misalnya tahun 2015 atau 2017 itu Kaisang dan Gibran dapat 95 miliar dari pengusaha yang membakar hutan di Sumatera Selatan. Iya, iya. Nah itu dan itu ada putusan pengadilan dijatuhi denda sekian miliar seperti itu, dan Kaisang dan Gibran dapat 95 M, dan kemudian Kaisang dana itu beli itu data itu dari pasar modal bursa efek. Bursa efek ya. Bursa efek itu sebutkan bahwa Kaisang itu membeli saham itu Iya, iya. 92 atau 95 Iya. M gitu. Jadi itu ada datanya Ada seperti buktinya. itu. Ada buktinya. Nah, tidak mungkin Gibran dan Kaisang dapat itu kalau mereka bukan anaknya presiden kan. Nah, seperti jadi iya. itu kasus-kasusnya itu banyak sekali seperti Raja Ampat kemudian. Iya. Nah, tapi yang tadi saya katakan strateginya itu harus dimulai dari Bobi Dari Nasution, Bobi dulu, ya. lebih mudah sampai ya. masuk seperti itu. Jadi entry point-nya lebih mudah Lebih apabila mudah dari Bobi Bobi. Oke. Oke. Daripada langsung Gibran atau apa. Iya. Jokowi. Dan terakhir kemarin yang sebenarnya menyedihkan juga ITB itu ternyata membangun kampus di PIK 2. Itu yang terbaru. Waduh. Dan kemarin Pak Said Didu itu mengatakan rektor ITB itu katakan dungu karena sudah tahu kalau PIK itu ada masalah, malah dia membangun terbaru. Terbaru. Jadi ini kemarin juga Pak Said Didu yang menyampaikan. Ya boleh dikatakan menyedihkan lah kalau seandainya itu ITB dan kasus pemilu juga belum selesai itu kan. Iya. Dan PIK 2 kan sebenarnya juga kan kemarin seperti tadi disampaikan yang hanya kepala desanya saja yang cuma masa 30 km cuma satu kepala desa. Itu pun kan, bebas. Itu kan nggak mungkin sepertinya. Kemudian yang menteri bilang sudah dipecat beberapa orang itu mereka sudah meninggal. Iya. Jadi memang betul sandiwara seperti itu. Dan memang kan dulu waktu masih Pak Jokowi presiden kan rektor mau ditunjuk oleh presiden. Nah itu kan juga sudah menyalahi. Menyalahi independensi dari perguruan tinggi seperti itu. Ya, dan sepertinya sekarang dengan ITB bergabung, jadi kan akhirnya ada perguruan tinggi yang besar, UGM bermasalah. UGM bermasalah. UI kemarin dengan kasus. Untung saja mereka mereka tunda itu untuk gelar doktornya. Seperti itu. Ya, sekarang ITB ikut-ikutan. Ya karena gara-gara Menteri Nadiem itu kan, Menteri Nadiem yang mengubah itu kebijakan pemilihan rektor itu, Menteri punya
40% suara kan. 35%. Iya, 35%. Jadi ya habis lah. Ya habis ya. Jadi rektor ITB itu bukan dia yang nomor 1 waktu dia juga itu. Dia nomor terakhir. Tapi karena kepentingan menteri. Ya, akhirnya dengan 35% suara menteri, akhirnya jadi. Ya mungkin itu yang penting. Mohon ada yang disampaikan ke audiens tentang Jokowi dapat dihukum mati dan tambah terakhir yang andaikan. Jadi pemirsa, saya berharap bahwa kalau saya sampaikan bukan mau memihak siapa-siapa, tapi berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun, maka kemudian kalau misalnya kita mau proses hukum Jokowi, maka kemudian bersama-sama dengan civil society, dengan NGO, dan kemudian para purnawirawan TNI, Polri, untuk bersama-sama agar supaya mendorong bila perlu setiap hari dalam waktu 1 pekan atau 1 bulan di DPR, sehingga kemudian membuat anggota DPR itu bisa menyetujui pemakzulan Gibran ke MK dan seterusnya. Begitu juga unjuk rasa ke MK, sehingga demikian maka bisa, jika tidak maka kemudian agak berat, karena kita hitung secara matematik mayoritas anggota PDP di DPR itu adalah orang Jokowi. Kemudian Golkar 100%, PAN 100%, Demokrat mungkin 50-50, Nasdem juga 50, sehingga secara total itu tidak bisa berhasil dalam pleno. Tapi kalau Bapak Ibu setiap hari 1 pekan 1 bulan itu tidur di Senayan, mungkin akan berubah. Nah, begitu juga ketika sampai di MK juga harus, karena MK itu perlu 5 orang yang menyetujui. Dari 9 tuh. Kalau 5 orang itu 1 orang dikasih 1 triliun, maka kemudian gagal. Tapi kalau Bapak Ibu setiap hari nongkrong di MK, tidur sana, maka tidak berani anggota MK untuk terima bisa 1 triliun atau 5 triliun, 10 triliun, tidak terima seperti itu. Itulah cara untuk bisa kita memperbaiki negara ini. Sehingga demikian maka Prabowo punya kesempatan untuk bisa memperbaiki negara itu. Saya kira itu Bapak sekalian. Sampai jumpa lain waktu. Baik, terima kasih.